pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Miss Hana. Hari ini anak-anak kita akan belajar ya. Selamat pagi anak-anak, serta salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini anak-anak ibu guru? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan tetap semangat. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami masih beroleh nafas kehidupan daripada Engkau. Tuhan, kami hendak belajar, lindungi, bimbinglah kami semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 5, cuaca, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran kelima. Nah anak-anak, marilah kita baca teks berikut ini. Beberapa hari ini cuaca berubah tak menentu. Terkadang hari ini cerah, esok cuaca hujan. Bahkan cuaca juga dapat berubah-ubah dalam sehari. Sore ini, Lani dan teman-teman sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Lani dan teman-teman beristirahat sejenak dari permainan mereka. Mereka duduk-duduk di pinggir lapangan. Lani lalu bercerita tentang berita tadi malam di radio. Ternyata pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Nah, anak-anak, di sini ada si Lani dan teman-temannya sedang bermain di lapangan desa. Mereka bermain membicarakan bahwa di radio ada berita tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh kita tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Terima kasih Lani atas informasinya. Jadi apa saja inti berita tersebut Lani? Mari kita susun bersama informasi tentang pengaruh perubahan cuaca. Bacalah dengan teliti teks berita yang diberikan. Nah, itulah berita yang didapatkan oleh Lani tentang pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak dapat menyimak apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia dalam teks tersebut. Dapatkah kamu menyusun informasi dari berita yang didengar oleh Lani? Bacalah sekali lagi teks berita yang diceritakan Lani. Diskusikanlah dengan temanmu, lalu susunlah informasi yang kamu peroleh dari teks berita tersebut. Tuliskan informasi tersebut pada tempat yang telah disediakan. Nah, inilah dia, kita akan menyusun informasinya dengan judul pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Cuaca panas. Nah, untuk menjemur kain yang basah, untuk menjemur ikan. Cuaca hujan, tanah akan basah, tumbuhan akan tumbuh subur. Nah, mari kita baca kembali teks berikut ini. Udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali.
Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Edo dan Benny memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Nah, di sini anak-anak kita dapat menyimpulkan bahwa di sini Edo, Benny dan kawan-kawan sedang bermain Dan di sini ada temannya yang sedang bermain lompat tali. Nah, tiba-tiba karetnya itu terputus dan berjatuhan atau berceceran. Maka di sini kawannya ikut membantu memungut, ikut membantu merangkai kembali karet gelangnya. Nah, itu adalah contoh yang patut kita tiru, yaitu menolong teman. Kita tidak hanya menolong teman saat kebakaran, ada yang kebakaran atau ada yang berduka. Namun saat bermain juga kita dapat menolong teman seperti yang dilakukan oleh Udin, Benny dan Edo kepada kawannya. Hari sudah semakin sore. Cuaca masih tetap berawan. Siti dan teman-teman selesai bermain. Mereka akan kembali ke rumah. Mereka mulai merapikan alat-alat permainan yang digunakan. Udin mengamati kotak-kotak permainan tapak gunung yang hendak dihapus. Kotak-kotak itu mengingatkan tentang materi pecahan yang dipelajari di kelas. Nah, anak-anak kita sudah mempelajari tentang pecahan. Nah, amatilah pecahan-pecahan yang terbentuk dari kotak berikut. Urutkanlah pecahan berikut dari terbesar hingga terkecil berikut. Nah, inilah dia. Ada 1, ada 1/4, ada 1/2, ada 1/8. Nah, anak-anak, mari kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Urutan terbesar hingga terkecil adalah 1, 1/2, 1/4, dan 1/8. Anak-anak boleh melihat bahwa di sini ada pembilangnya yang sama, yaitu 1, 1/2, 1/4, dan 1/8. Namun dengan penyebut yang berbeda-beda. Nah, anak-anak sudah tahu kuncinya kan? Apabila penyebutnya angkanya besar, maka nilai pecahannya semakin kecil. Itulah dia. Apabila pembilangnya sama, maka lihatlah angka penyebutnya. Anak-anak, Ibu Guru harapkan anak-anak dapat memahami dan mengerti tentang materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik, karena Engkau Tuhan masih melindungi kami sehingga kami Tuhan telah selesai belajar. Kiranya Tuhan pembelajaran yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna untuk kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini, anak-anak Ibu Guru. Jangan lupa tetap belajar dan mengerjakan tugasnya.